Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pembangunan Wilayah berdasarkan pendekatan teori klaster pada mata kuliah Perencanaan Wilayah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeki Jayanti Ningrum dengan NIM 120220061 dari kelas RC dan dengan dosen pengampu Bapak Hasilin STMT. Sebelum kita masuk dalam pembahasan dari materi ini, berikut ini adalah outline dari pembahasannya. Yang pertama ada definisi, sejarah, pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, pengaruh teori keunggulan klaster, kebijakan pembangunan dengan kebijakan teori kompetitif, serta studi kasus. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan teori klaster. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografi, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan suatu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Berikut ini merupakan sejarah dari teori klaster. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter yang dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Kemudian tujuan dari teori ini yaitu untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri ini untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud yaitu perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan dengan cara pandang lama yang berfokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah, yaitu yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini yang potensial untuk dikembangkan. Keempat, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang kelima, pembangunan berdasarkan data, bukan politik dan pemikiran penuh harapan semata. Yang keenam, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Selanjutnya ada wilayah kompetitif. Wilayah kompetitif di sini yaitu ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lainnya, yaitu nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jangka panjang dan efisiensi pada suatu lokasi, produktivitas perusahaan dan bekerja, serta partisipasi warga sekitar. Menurut Porter, terdapat beberapa faktor-faktor sebagai penentu keunggulan daya saing suatu wilayah, antara lain yang pertama, adanya faktor endowment. Faktor endowment di sini yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah seperti sumber daya alam, kesuburan tanah, penduduk, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan pengembangan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga, terdapat keunggulan secara mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Klaster termasuk di dalamnya meliputi yang pertama, klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas yang penting bagi persaingan. Misalnya, pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan seperti penyedia infrastruktur khusus.
Yang kedua, di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya, misalnya universitas, lembaga, think tank atau pusat penelitian, penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan, dan lainnya. Klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster, serta yang terakhir yaitu perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global dan klaster lokal. Berikut ini merupakan sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Yang pertama ada konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi faktor atau input, kondisi permintaan, serta industri-industri terkait dan pendukung. Sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi tersebut dipengaruhi oleh satu, konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan upgrade secara berkesinambungan, serta kompetensi yang growth di antara pesaing-pesaing lokal. Selanjutnya ada pengaruh teori keunggulan klaster. Klaster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian dari Porter demand. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konsisten. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang ketiga merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Masing-masing dari 3 pengaruh klaster yang disebutkan di atas terhadap persaingan sampai taraf tertentu tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Terdapat beberapa peran dan fungsi klaster, salah satunya klaster meningkatkan produktivitas. Yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus. Klaster kemudian adalah bentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana yang secara inheren lebih efisien atau efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif. Kemudian yang kedua adalah akses ke informasi. Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Kemudian adanya akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal dapat menjadi barang publik atau semu publik. Selanjutnya ada complementarities. Complementarities karena keselarasan kegiatan yang lebih baik antara peserta klaster. Hubungan dengan pemasok, saluran, dan industri hilir diakui dan ditangkap lebih mudah dari dalam kelompok daripada di antara peserta yang tersebar. Yang kedua, klaster meningkatkan inovasi. Sama pentingnya, klaster ini juga dapat meningkatkan inovasi. Partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatannya dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Beberapa karakteristik klaster yang meningkatkan produktivitas saat ini bahkan lebih penting untuk inovasi. Kemudian klaster menciptakan bisnis baru. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya klaster menandakan sebuah peluang. Selanjutnya, kehadiran klaster juga mengurangi resiko yang dirasakan, yang kemudian keuntungan klaster tersebut memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster yang selanjutnya dapat tumbuhlah bisnis baru. Selanjutnya juga ada kebijakan mengenai pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, apa sih pembangunan regional itu? Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Nah, terdapat juga perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Serta yang terakhir, adanya penentuan prioritas dan urutan. Pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi pada suatu wilayah.
Kemudian, kebijakan pembangunan selanjutnya, untuk mengembangkan klaster, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut ini menurut Porter. Yang pertama, upayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro, tetapkan aturan ekonomi mikro, kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi, fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster, serta dorong fasilitas dan berikan insentif. Menurut Porter juga, pihak swasta memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster. Yang kedua, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya. Dan yang ketiga, perbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat. Setelah itu ada juga kebijakan ekonomi pendukung pengembangan klaster menurut Porter. Yang pertama, peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi. Yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, pelindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spasialisasi wilayah. Yang ketujuh, penyediaan informasi pasar. Serta yang kedelapan, pengembangan promosi ekspor. Nah, terdapat juga beberapa kebijakan klaster yang meliputi yang pertama, konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Yang kedua, merekomendasikan perusahaan asing. Yang ketiga, teori klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat. Yang keempat, pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Yang kelima, teori klaster berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya yang keenam, pada teori klaster juga menyarankan peran baru bagi perusahaan seperti memperbaiki kondisi faktor input. Yang ketujuh, hubungan perusahaan yang sedang berlangsung dengan badan pemerintah dan lembaga lokal. Dan yang terakhir, perusahaan individual dapat secara independen mempengaruhi pengembangan klaster. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil seperti yang pertama, para pihak fokus untuk menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster. Yang kedua, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara bagian, provinsi atau nasional. Yang ketiga, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Yang keempat, adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster. Yang keenam, perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Yang ketujuh, pelembagaan. 8, batas klaster yang sesuai. 9, kepemimpinan sektor swasta serta perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Nah, teori klaster ini juga memiliki beberapa kritikan oleh para ahli. Kritikan tersebut antara lain, yang pertama kritikan dari Martin dan Sunley tahun 2003 yang menyebutkan bahwa klaster sebagai konsep yang kacau, di mana teori Porter ini memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dan dari pembentukan dan dinamika klaster. Yang kedua, kritik dari Duranton tahun 2011 yang berisikan bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, terdapat kritik dari Bristow tahun 2005 yang berisikan bahwa peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Nah, yang terakhir ada studi kasus mengenai teori klaster.
Porter mencontohkan beberapa klaster seperti klaster anggur di California, klaster multimedia di Manhattan, dan klaster multimedia San Francisco Bay. Klaster terjadi di banyak jenis industri, di bidang yang lebih kecil dan bahkan di beberapa industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Mereka hadir di perekonomian yang besar dan kecil, di daerah pedesaan dan perkotaan, dan di beberapa tingkat geografisnya, misalnya negara, negara bagian, atau provinsi, wilayah metropolitan, atau kabupaten. Klaster terjadi baik di negara maju maupun berkembang, meskipun klaster di negara maju cenderung lebih berkembang, menurut Porter 1998. Berikut penjelasan teori klaster yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.